صديق بالنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من العبد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من العبد الصمد يا بشرة علينا وصاحبة جبريل. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita muliakan dan mari kita sama-sama nikmati dan kita sempurnakan majelis ini dengan bagaimana kita mendengarkan tausiah daripada beliau Al-Mukarram Akhina Al-Mahbub Al-Ustadz Hasan Zainuri. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu beserta tempat, fa'alaihi falyatafaddal mazkura. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihabibihi khalaqal akwan. Fama kana ma kan illa bisharafihi sallallahu alaihi wasallam indal adnan indal mannan. Wa ma يكون ما يكون إلا بأعلى قدره صلى الله عليه وسلم عند الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله صاحب لواء الحمد يوم القيامة وعلى آله المطهرين عن الرجس والغواية وعلى أصحابه الذين هم نجوم الهداية. أما بعد، حضرة المحترمين، para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Dawilah wa sahibul majlis Al-Habib Hilmi, dan yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Sholihin, semuanya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah perjalanannya dalam menyampaikan dakwah agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikasih anugerah oleh Allah untuk hadir dari majelis ke majelis, majelis menghidupkan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang menimbulkan rasa mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis sampai majelis yang terakhir, momen yang terindah, kita akan berkumpul bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sowan kepada Allah di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen terindah. Ini adalah momen terindah. Banyak perkumpulan-perkumpulan besar, banyak perkumpulan yang dihadiri oleh beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang. Orang demo itu berapa banyak orang yang hadir, tapi apakah itu perkumpulan yang membanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hadir tidak ada 1000 orang, tapi insya Allah pertemuan kita dengan dihadiri oleh para masyayikh, para habaib, insya Allah membanggakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur sebuah pertemuan bukan berapa banyak yang hadir, bukan berapa juta yang hadir, bukan, tapi apa tujuan hadir di tempat itu, apa yang dibahas di dalamnya, apa yang dibicarakan di dalamnya.
Tidaklah kita hadir di majelis ini melainkan karena kecintaan kita kepada Allah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas mana yang lebih utama antara langit ataukah bumi, maka dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ar-Ramli, beliau berbeda pendapat. Syekh Ibnu Hajar beliau menyatakan langit paling utama. Kenapa? Karena tidak pernah dibuat maksiat. Kemudian kata Syekh Ar-Ramli, enggak, bumi yang paling utama, karena bumi itu adalah tempatnya para nabi, tempatnya para sholihin, tempatnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika membahas tempat yang sekarang ini dibuat untuk memakamkan jasad baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama tanpa ada sedikit pun perbedaan pandang semuanya mengatakan tempat yang termulia adalah tempat di mana jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, di mana jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disarikan. Di situ adalah tempat yang termulia, hatta lebih mulia daripada arsy, hatta lebih mulia daripada kursi, hatta lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka setiap apapun yang dinisbatkan kepada baginda Rasul adalah menjadi kemuliaan. Ini majelis kenapa menjadi mulia? Karena dinisbatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang orang sekarang, weh, itu memuji-muji Nabi Muhammad terlalu berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Otak kamu di mana kok bisa keluar kata-kata berlebihan? Kok bisa keluar pemahaman berlebih-lebihan? Al-Imam Al-Busairi beliau mengatakan, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Nisbatkan kepada baginda Rasul apa saja yang berbentuk kemuliaan yang kau kehendaki, apa saja yang berbentuk derajat besar yang kau kehendaki, tempelkan, nisbatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti semuanya cocok. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natikun bifami. Karena keutamaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini perlu memperbanyak pujian-pujian kepada baginda Rasul, perlu memperbanyak majelis-majelis yang memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kata berlebih-lebihan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang di hatinya tidak nyaman mungkin perasaan cintanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak mencontohkan untuk membuat perkumpulan-perkumpulan memperingati atas lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau tidak membuat, tapi beliau mencontohkan langsung. Bahkan para nabi di dalam Al-Qur'an mencontohkan langsung bahwasannya mereka merayakan akan hari kelahirannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Beliau sendiri langsung wassalamu alayya yauma wulidtu. Kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rasa syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim ke dunia ini, lahir sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berpuasa tirakat setiap hari Senin. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis siyami yaumal itsnain faqal dzaka yaumun wulidtu fi. Rasulullah ditanya, kenapa anjing Nabi jenengan kok puasa hari Senin? Maka beliau menjawab, itu hari saya dilahirkan. Maka bangga, syukur, merayakan atas kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dicontohkan oleh para nabi, langsung dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa harus buat perkumpulan-perkumpulan? Nabi tidak nyontohkan kayak gitu. Kalau kamu mau ikut Nabi, contohnya puasa. Kalau tidak puasa jangan, wong Nabi prakteknya puasa. Dari mana kamu mendapatkan pemahaman
bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk merayakan hari kelahirannya memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah itu buktinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin. Nah itu pemahamanmu terlalu sempit. Itu menunjukkan bahwasannya merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dalam setiap dengan ungkapan kebaikan-kebaikan, dengan ungkapan ibadah, dengan zikir, dengan bersolawat, dengan berpuasa, dengan sedekah, dengan infak, dengan apa saja diniatkan karena rasa bangganya kepada baginda Rasul, rasa cintanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pernyataan-pernyataan seperti itu hadir dari orang yang kecintaannya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dipertanyakan. Ketahuilah setiap ibadah kita, setiap dakwah kita, setiap zikir kita, setiap amal agama kita, setiap apa saja kebaikan yang kita lakukan apabila tidak didasari dengan mahabbah kepada Allah, dengan mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah, wallah saya khawatir su'ul khatimah pada akhirnya. Kenapa? Iblis laknatullah alaih berapa tahun dia taat kepada Allah, dia menjadi panglima daripada para malaikat, bukan hanya 10 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tidak lebih dari itu. Tapi ketaatannya dia kepada Allah bukan karena cintanya kepada Allah, tapi cintanya kepada dirinya sendiri. Buktinya apa? Ketika dia disuruh sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sebagai penghormatan, aba wastakbara wa kana minal kafirin, tidak mau, nolak, menentang, bangkang, pada akhirnya apa? Wa kana minal kafirin, termasuk makhluk-makhluk Allah yang dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadahnya dari dulu bukan karena berdasarkan mahabbah kepada Allah, tapi mahabbah kepada dirinya sendiri, kepada keagungannya sendiri, bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah kita, zikir kita, setiap apa saja yang kita lakukan dasarkan atas mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk menunjukkan mahabbah kita di dalam hati kita? Kita ikuti lelakon baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ittiba kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti pemikiran baginda Rasul, kita mengikuti takrir baginda Rasul, kita mengikuti kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Dengan kita mengikuti para ulama, dengan kita mengikuti para habaib, karena para ulama itulah mereka pewaris-pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, apa yang dipahami oleh baginda Rasul, kita ikutkan diri kita kepada para ulama, kita ikutkan diri kita kepada para habaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, alaikum peganglah, alaikum bisunnati, sunnahku, alaikum bisunnati, taraktu fikum amraini, aku meninggalkan dua perkara, idza tamassaktum bihi lan tadillu abada, bila kamu pegang betul-betul selamanya kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa itrati, kitab Allah, wa itrati, dan keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa itratihum alu baiti. Dan yang dimaksud apa itrah itu? Apa yang dimaksud itrah itu adalah keluarganya baginda Rasul, anak cucunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana orang di kajian-kajian di luar sana menyampaikan satu hadis, taraktu fikum amraini idza tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Betul, sabit hadis tersebut dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitabullah wa itrati juga hak demi Allah, sabit dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warid secara langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini jarang disampaikan, yang itu disampaikan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhkan dalam mahabbah kepada baginda Rasul, sungguh-sungguhkan dengan mahabbah kepada para habaib keturunan baginda Rasul, kepada pewaris-pewaris baginda Rasul, yaitu para ulama, para aulia, orang-orang yang dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu untuk mengikuti mereka, kita shadiq sungguh-sungguh dalam mahabbah kita, mudah untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan, as-shadiq
yataraqqa fi sa'ah 70 darajah wal kadhib lam yataraqqa walau fi 70 sanah. Kalau orang itu sungguh-sungguh dalam mahabbahnya, sungguh-sungguh dalam ittiba'nya, mengikutinya kepada baginda Rasul, mengikutinya pada para ulama, pada para habaib, sungguh-sungguh betul-betul dalam zikirnya, sungguh-sungguh ngajinya juga sungguh-sungguh, dalam sesaat saja 70 derajat bisa naik. Tapi wal kadhib, orang yang tidak sungguh-sungguh, walaupun sampeyan ngaji majelis 70 tahun tidak naik-naik derajatnya. Maka yang sungguh-sungguh dalam hati, kesungguhan itu di dalam hati, insya Allah semuanya sungguh-sungguh, insya Allah semuanya sungguh-sungguh ya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan, ini sudah terlalu panjang, banyak orang-orang alim di hadapan kita. Wa ma kuntu fi hadzal makan illa imtithalan lil amr. Saya tidak menyampaikan, tidak berdiri di depan ini kecuali hanya mengikuti perintah daripada akhina al Ustadz Rozikin dan tokoh-tokoh yang lain. Maka semoga keberadaan saya di sini betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendapatkan barokah daripada Al Habib Abdul Qadir, daripada Kiai Solihin Al Habib Hilmi, dan barokah dari majelis maulid ini, dan barokah yang terbesar, barokatul kubra dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.